Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Rizka. Bu Rizka bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, sehat sekeluarga, Bu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bu Hanum akan melakukan coaching pada Pak Gofar, dan saya bertindak sebagai supervisor akan mengamati percakapan coaching antara Bu Hanum dengan Pak Gofar. Di sini ketika saya melakukan pengamatan, maka saya juga akan melaksanakan penilaian apakah percakapan Bu Hanum dan Pak Gofar nanti itu sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak. Siap, Ibu. Kemudian saya juga akan mengamati apakah proses percakapan Bu Hanum dan Pak Gofar nanti itu sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang ketiga, apakah nanti Bu Hanum bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya untuk merangsang Koci menyampaikan seluruh masalahnya dan akhirnya menemukan solusinya. Dan yang terakhir nanti saya juga akan mengadakan penilaian terkait bagaimanakah respon dari Koci ya ketika menjawab pertanyaan dari coach atau dari Bu Hanum. Itu ya, Bu ya. Ya, Bu. Jadi insya Allah coaching ini akan dan harus ya kita sesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Sebelumnya juga saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bu Hanum ya. Kompetensi coaching apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Hanum? Oke, Bu. Jadi pada coaching kali ini saya ingin mencapai kompetensi yang pertama adalah presence. Jadi saya ingin kehadiran penuh dalam mendengarkan masalah dari coaching. Nah, kemudian setelah present kehadiran penuh, saya juga akan berusaha mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching saya. Nah, kemudian dari mendengarkan secara aktif tersebut, saya bisa mengidentifikasi kata kunci. Kata kunci tersebut akan menjadi dasar bagi saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Begitu, Ibu. Iya, betul ya. Ternyata ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini. Betul, Ibu. Kalau menurut Bu Hanum, kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya amati, Bu? Nah, pada coaching kali ini yang ingin diamati secara spesifik, yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, Ibu. Nah, karena dari mendengarkan secara aktif itu, saya dapat menemukan kata-kata kunci untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coaching nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, betul, bagus banget. Untuk yang pertanyaan yang ketiga ya, kalau menurut penilaian Ibu sendiri ya, Ibu saat ini ada di posisi atau skala berapa? Ibu sebagai coach ya, dari rentang angka 1 sampai dengan 10, jadi Ibu sekarang ada di angka berapa kira-kira? Kalau menurut refleksi diri saya sendiri, saya pada posisi 7, Bu. Ya. Dan itu ingin saya kembangkan pada posisi 7 karena saya terkadang belum bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mendorong coaching menemukan solusi, Bu. Tetapi itu ingin saya tingkatkan. Jadi dari observasi yang kita laksanakan ini, harapan apa yang ingin Ibu dapatkan? Harapan saya dari observasi, saya bisa memperbaiki, Bu, apa yang belum baik dari kompetensi coaching saya, sehingga saya nantinya dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik. Itu kira-kira, Bu, kompetensi harapan saya setelah observasi ini.
Oke, baik Bu. Jadi kegiatan pra-observasi ini sudah kita laksanakan dan selanjutnya silakan Bu Hanum melakukan coaching kepada Pak Gofar. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gofar, bagaimana kabarnya? Ya Bu, baik, alhamdulillah. Ya, tadi katanya ada yang ingin disampaikan begitu Pak Ya, Gofar? jadi saya kesini memang mau ketemu sama Bu Hanum untuk membicarakan hal yang memang bagi saya ini penting untuk dicarikan solusinya ya. Karena kalau saya biarkan terus menerus ini anak-anak program sekolah kami akan terhambat atau tidak bisa berjalan dengan optimal gitu. Oke Pak Gofar, jadi pada pembicaraan kali ini Pak Gofar ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan program sekolah. Iya. Adakah permasalahan Pak Gofar dengan program Iya tersebut? Bu, jadi saya kesini itu ada tujuannya untuk mencari solusi kan jenengan lah kepala sekolah saya sudah berusaha menjalankan program sekolah selama ini, yaitu sholat duha di sekolah kita ini. Namun setelah kami melakukan evaluasi dan refleksi, ternyata ada anak-anak yang tidak mau ikut. Jadi waktunya sholat duha itu mereka ternyata masih di kelas itu. Bagus sekali ya programnya Pak Gofar. Jadi permasalahannya ini adalah mengenai program sholat duha di sekolah kita yang sudah terjadwal setiap hari. Nah, pada pelaksanaannya ternyata anak-anak itu ada yang tidak ikut begitu. Nah, faktor apa Pak Gofar yang menyebabkan anak-anak tersebut kok tidak mengikuti program sholat duha? Hambatannya itu apa anak-anak tersebut? Iya Bu, memang sholat duha ini kan setiap pagi ya, dan dijalankan oleh sekolah kita ini sepekan sekali digilir per kelas gitu. Jadi nggak setiap hari kelas itu sholat duha, enggak, tapi per kelas itu sepekan sekali. Nah, saat terjadwal itu ternyata ada yang tidak ikut sholat duha. Nah, setelah kami telisik ternyata ada dua masalah. Yang pertama memang anaknya itu sendiri nggak mau sholat duha. Terus yang kedua karena memang peran guru terutama yang mengajar di jam pertama itu tidak mau mendatangi kelas, dan akhirnya anak-anak kesadaran dari dirinya itu kurang. Yang memiliki kesadaran internal mereka berangkat Bu, tapi yang kesadaran internya kurang itu nggak berangkat ya. Ada saja ya 2 anak, 3 anak gitu. Oke, jadi berdasarkan observasi yang telah dilakukan Pak Gofar, hambatan itu bisa berasal dari muridnya sendiri karena kurang motivasi untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian ternyata ada juga dari guru ya Pak Gofar ya. Betul. Guru tersebut istilahnya tidak ngoprak-oprak begitu. Betul, ya, tidak ngoprak-oprak anak-anak sehingga anak-anak malas mengikuti program tersebut, tidak termotivasi. Betul. Gitu ya. Nah, dari pelaksanaan program tersebut, kira-kira Pak Gofar menilai refleksi diri Pak Gofar sendiri pada poin berapa Pak Gofar? Sebetulnya ya sudah bagus Bu ya, sudah di poin 7 ya. Nah, saya ingin program ini bisa berjalan dengan maksimal ya 9 lah. 9. Kalau nilai itu nilainya A, bukan nilai C atau B. Harapan saya begitu. Ya, jadi Pak Gofar ingin meningkatkan program ini ke nilai 9 begitu ya. Berdasarkan tadi adanya hambatan-hambatan tersebut. Nah, dari hambatan yang disampaikan, rencana apa yang akan dilaksanakan Pak Gofar supaya program tersebut berjalan dengan baik dan mencapai nilai 9? Jadi rencana dari awal selain diumumkan lewat mic,
Itu yang kedua, kami juga sudah membuatkan jadwal yang kemudian kami bagikan ke semua kelas untuk dipasang di situ biar mereka nanti pas jadwal itu mereka tahu, sehingga tanpa harus dipanggili dari speaker aktif itu mereka berangkat. Namun ternyata itu masih belum maksimal karena di situ proses terjadinya sholat duha itu kan pas jam ngajar, jam pertama. Maka upaya yang saya lakukan saat itu mengajak guru-guru yang terjadwal di jam pertama itu untuk ke kelasnya masing-masing, bukan untuk ngajar tapi untuk mendampingi mengajar anak ke masjid gitu. Jadi pertama diumumkan, nah kemudian mengajak guru yang saat itu mengajar jam pertama untuk ikut mendampingi, gitu ya. Nah, dukungan apa yang diperlukan oleh Pak Gofar untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Pertama kami dapat dukungan dari kepala sekolah, Bu ya. Sudah pasti. Ditandatangani sama kepala sekolah. Ada pengumuman resmi begitu ya. Terus kepala sekolah juga memberikan pengetahuan kepada guru-guru supaya mendukung, bahkan di WA itu kepala sekolah langsung mengumumkan, monggo Bapak Ibu guru ke masjid untuk mendampingi anak-anak sholat duha gitu kan. Nah, kemudian upaya yang belum saya lakukan, Bu, ini nah saya bingung ini enaknya apa ya. Oh iya, ini aja, Bu, kita nilai, jadi setiap kehadiran kan cuma sepekan sekali ya. Itu kita jadikan nilai aja sebagai nilai keterampilan PAI. Mungkin kalau diumumkan seperti itu anak-anak akan lebih termotivasi ya, atau ada semacam ini harus saya raih, saya tempuh, kalau nggak saya tempuh kan nanti akan paksaan dari luar begitu ya. Iya. Kalau nggak digitukan nanti mereka kesadarannya kurang. Nah, terus juga di absen. Karena kalau nggak di absen mungkin mereka merasa nyaman-nyaman saja. Tapi kalau di absen nanti ada sanksi nilai ya, nanti insya Allah akan lebih baik begitu. Ya, jadi Pak Gofar ingin menambahkan, memasukkan ke dalam nilai raport, di samping juga di absen begitu ya Pak Gofar. Nah, kira-kira rencana ini akan dilaksanakan kapan Pak Gofar? Enaknya kapan ya? Bulan depan terlalu lama, Bu ya? Terlalu lama. Oke, saya coba minggu depan, Bu ya. Oke. Jadi minggu depan Pak Gofar akan secara aktif untuk mengajak guru-guru, terutama yang pertama, untuk memotivasi anak-anak melaksanakan sholat duha. Kemudian sebelum itu juga akan disampaikan bahwa nilai itu akan dimasukkan ke dalam nilai rapor. Kemudian Pak Gofar juga akan berusaha presensi kehadiran murid. Nah, kemudian mungkin yang paling penting adalah ini, dukungan secara legal dari kepala sekolah itu ya. Nah, indikator keberhasilannya apa ya Pak Gofar kira-kira kalau nanti rencana itu sudah terlaksana? Ya, indikasinya anak-anak itu akan memiliki kebiasaan budaya positif sholat duha. Jadi tanpa diperintah itu waktu istirahat atau jam kosong, kalau itu masih di waktu sholat waktu duha, mereka punya kesadaran secara intrinsik berangkat ke masjid, sholat duha sama teman-teman yang lain. Itu yang saya harapkan seperti itu nanti hasilnya. Bagus sekali ya Pak Gofar programnya mengenai sholat duha karena dapat menumbuhkan budaya positif. Jadi anak-anak secara sadar akan melaksanakan sholat duha walaupun tidak dioprak-oprak sama gurunya. Saya kok tidak sabar melihat hasilnya Pak Gofar. Kira-kira bagaimana? Minggu depan segera dilaksanakan ya. Jadi saya sendiri suka kalau melihat anak-anak itu rajin, agamis, mempunyai budaya religius ya. Saya tidak sabar melihat hasilnya. Ya, insya Allah Bu. Nanti untuk ke depan
1 bulan kemudian akan kami kabari gimana perkembangannya gitu. Ya, saya tunggu Pak Gofar ya. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana munculnya ini budaya positif, tertanamnya budaya positif pada anak-anak mengenai sholat duha, budaya religius. Saya tunggu ya Pak Gofar ya. Siap Bu. Saya terima kasih Bu ya sudah membantu saya. Bagaimana perasaan Pak Gofar sekarang? Tadi kan ingin curhat begitu. Sekarang bagaimana kira-kira? Sekarang perasaan saya plong gitu perasaan. Alhamdulillah. Setelah kita ngobrol-ngobrol tadi ternyata Pak Gofar menemukan solusi ya. Iya. Padahal tadi Pak tadi saya momen sekarang sudah enggak. Pak Gofar padahal tadi Pak Gofar sendiri yang memberikan solusi, saya kan hanya mancing-mancing begitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya ini ikut senang. pembicaraan yang bagus Bu ini. Alhamdulillah saya ikut Sudah senang. membantu saya menyelesaikan masalah kita. Alhamdulillah nggih Pak Gofar nggih. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih. Sami-sami. Terima kasih waktunya Nggih, dan nggih. ini kita mau melanjutkan aktivitas lagi. Monggo. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Hanum, tadi saya sudah menyimak proses coaching yang dilakukan oleh Bu Hanum kepada Pak Gofar. Nah, setelah saya tadi melihat ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Bu Hanum ya terkait proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Bu Hanum pada saat coaching terkait ketercapaian indikator tadi? Iya Ibu, jadi pada saat coaching saya sudah berusaha melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Jadi tujuan dari percakapan tersebut apa? Kemudian saya juga berusaha menggali identifikasi masalah dari permasalahan Pak Gofar itu apa tentang pelaksanaan program sholat duha. Nah, dari identifikasi permasalahan tersebut saya berusaha menanyakan rencana aksi Pak Gofar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut apa. Jadi beliau ingin menangani anak-anak yang tidak ikut pada program sholat duha. Nah, dari identifikasi masalah Pak Gofar menyampaikan beberapa rencana aksi. Nah, rencana aksi tersebut akan dilaksanakan minggu depan, Bu Rizka ya. Jadi saya sudah berusaha memenuhi alur Tirta. Kemudian dalam melaksanakan coaching, saya juga berusaha present. Jadi saya berusaha mendengarkan penuh apa yang disampaikan oleh Pak Gofar. Kemudian saya juga secara aktif berusaha apa sih kunci, kata-kata kunci dari yang disampaikan Pak Gofar. Dari situ saya berusaha mengajukan pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi masalah. Nah, dari identifikasi masalah tersebut saya berusaha menggiring Pak Gofar bagaimana solusinya. Ternyata Pak Gofar bisa secara mandiri Bu Rizka mencari solusi dari permasalahan yang disampaikan. Jadi pada akhir coaching beliaunya juga menyampaikan ternyata beliau plong begitu, hatinya lega karena masalahnya bisa terselesaikan. Padahal beliau sendiri yang menyampaikan solusi tersebut, Bu Rizka. Iya Bu ya. Ternyata dari proses coaching ya itu bisa menemukan solusi ya. Seorang coach bisa menggali solusi dari coachingnya sendiri ya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan itu sudah dilakukan dengan baik oleh Bu Hanum. Terima kasih Bu Rizka. Kemudian yang kedua ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Hanum berdasarkan coaching yang telah dilaksanakan tadi? Oke Bu Rizka, jadi kompetensi yang lebih ingin saya tekankan itu tadi Bu Rizka. Saya lebih ingin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik begitu. Iya betul ya, karena memang ketika kita itu mengambil kata kunci, kita akan lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu bisa menggali kemampuan coach ya untuk menemukan sendiri solusinya. Ya, saya juga ingin berusaha lebih memahami proses coaching Bu Rizka. Jadi kedepannya
apabila saya melaksanakan coaching dapat terlaksana dengan lebih sempurna dan lebih baik, dan coach saya menemukan solusi yang lebih baik lah untuk pengembangan dirinya. Begitu Bu Rizka. Oke, saya kira cukup ya pertanyaan dari saya. Proses coaching yang dilakukan sudah cukup baik, dan semoga nanti ke depannya Bu Hanum semakin meningkat kemampuannya untuk bisa melakukan coaching pada rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kita laksanakan ini bermanfaat untuk kita ya Bu ya. Amin. Dan Amin, semoga ya Rabbal juga Alamin. observasi kali ini menambah kemampuan kita dalam hal melakukan supervisi maupun melakukan coaching akademik. Saya tutup dulu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.